Welcome back lucky people to another video review with me, Boy Mleno. Dan hari ini gue bakal review lagi salah satu koleksi gue, yaitu adalah tongkat Harry Potter ya, Harry Potter Wand. Jadi mungkin kalau misalnya di sini ada yang nggak penggemar Harry Potter atau misalnya belum nonton Harry Potter atau bukan Potterhead, pasti bingung kenapa gue koleksi wand ya, tongkat sihir. Apakah memang bisa sihir beneran? Pasti enggak dong ya kan, tidak mungkin dong, serem kalau bisa ya. Tapi gue tetap koleksi karena gue suka banget sama Harry Potter ya. Jadi sebelum gue mulai lebih lanjut, di subscribe dulu channel ini pastinya, karena gue bakal nge-review juga hal-hal lain yang unik-unik juga selain sneakers. Tapi gue tetap fokusnya bakal di sneakers dan fashion, walaupun tetap gue akan selipin hobi-hobi gue yang lain gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai. Kalau misalnya lo ada diklik tombol subscribe-nya dan like dan komennya. Kalau gitu langsung kita mulai ke reviewnya. Gue akan review singkat aja sih beberapa koleksi gue ini. Jadi ini emang semua koleksi wand gue atau tongkat sihir, tapi tidak bisa sihir ya. Sekalian disclaimer, ini tidak ada hubungannya dengan sihir, dengan ilmu hitam, nggak ada. Ini cuman pure koleksi barang yang properti filmnya gitu ya. Jadi emang di film Harry Potter itu banyak banget tongkat sihirnya. Wand tiap karakter tuh beda-beda, dibikin desain khusus. Dan sebagai Potterhead ya, dan banyak juga Potterhead lain, bukan gue, mungkin memang ini yang nonton di sini para Potterhead itu ngumpulin juga tongkat sihirnya. Ini tuh gue juga baru tahu kalau misalnya tongkat sihir itu awal-awal gara-gara waktu itu zaman-zamannya majalah Cinemax ya. Jadi kalau misalnya hidup di zaman yang sama-sama gue gitu ya, kalau mungkin nontonnya Harry Potter dari dulu ikutin, biasanya itu kan selalu setiap film dibahas di majalah Cinemax sebelum zaman-zaman YouTube dan internet gitu ya dulu ya. Dan majalah Cinemax itu kalau nggak salah di edisi yang Order of Phoenix gitu ya, dia itu bonusin majalahnya. Emang majalah suka banyakin bonus-bonus zaman dulu, kayak suka dapet bonus apa, properti-properti film gitu yang dibahas gitu ya. Nah salah satunya waktu itu dia pernah bonusin tongkat Harry Potter. Waktu itu gue dapet yang Voldemort punya, dan gue mikir kayak wow, keren juga gitu ya, gue bisa dapet properti yang gue nonton di film gitu. Jadi mulai dari situ gue menghunting barang-barang dari film. Jadi kalian mungkin tahu juga karakter gue ya, gue suka banget ngumpulin barang yang ada di film gitu. Kayak misalnya Toy Story gitu, mainan Toy Story-nya ukuran real size yang kayak di film pengen gue punya gitu ya. Jadi gue kumpulin juga. Dan ini salah satu juga Harry Potter. Jadi gue juga mau ngumpulin tongkatnya yang kayak ada di film. Tapi memang karena tongkatnya mahal banget ternyata, yang official dari Warner Bros. Jadi emang Warner Bros yang jual ya. Warner Bros bekerja sama dengan beberapa company gitu. Salah satunya Nobel Collection. Jadi dia bikin tongkat sihir yang bener-bener mirip kayak di film. Maksudnya emang bener-bener properti yang dipakai untuk buat pas syutingnya gitu. Tapi ternyata emang harganya mahal-mahal banget. Jadi emang gue nggak banyak ya. Jadi kita mulai dari yang mana kali ya? Dari yang si boxnya yang nggak bisa apa-apa dulu. Jadi gue ini ada beberapa tongkat yang emang bisa ngapa-ngapain. Tapi tetap aja itu teknologi lah ya, bukan ilmu-ilmu hitam. Ya jadi kita mulai dari yang emang hiasan aja ya. Cuma emang buat tongkat karakternya aja gitu. Jadi kita mulai dari ini kali ya. Ini adalah Elder Wand kalau nggak salahnya Profesor Dumbledore. Jadi boxnya kayak gini. Ini gua beli di Universal Studio Jepang, Wizarding World of Harry Potter, Universal Studio, made in China tetap. Ini Universal punya, jadi bukan yang Warner Bros. Beda ya buatannya, ini bukan Nobel Collection. Tapi kualitasnya gue lihat mirip-mirip. Ini Profesor Dumbledore tulisannya di sini. Jadi setiap ujung tongkat tuh biasanya ada labelnya gitu, kayak di filmnya. Dan kita unboxing kali ya yang ini. Jadi polos gitu atasnya ya, kayak gini. Ada ganjelannya di sini. Dan ini dia tongkat sihirnya si Dumbledore atau Elder Wand. Ini kalau misalnya kita baca buku atau lihat di film, ini sebenarnya bukan original tongkatnya Dumbledore. Jadi kalau misalnya kalian nonton Fantastic Beasts, Crime of Grindelwald, di situ kan ada Dumbledore yang masih muda, itu tongkatnya beda, bukan ini. Jadi Elder Wand ini memang selalu menjadi rebutan para penyihir. Jadi penyihir itu pada rebut-rebutan bunuh-bunuhan untuk ngedapetin Elder Wand ini. Dan yang terakhir pegang itu kan Dumbledore. Habis itu direbut sama Voldemort, habis itu ternyata jadi punyanya Harry. Akhirnya kalau di film Harry patahin sih ini tongkatnya. Spoiler alert, maaf kalau belum nonton. Kalau misalnya di buku, Harry gunain ini buat betulin tongkatnya dia. Karena kalau diceritanya kan yang buku ke-7 Harry Potter tongkatnya patah ya. Jadi dia pakai Elder Wand untuk betulin tongkat dia yang lama gitu. Jadi ini dia Elder Wand. Di sini ada kayak lambang-lambang rune gitu ya kalau nggak salah ya. Yang warna putih gini ada lambangnya. Terus bentuknya tuh kalau misalnya kalian tyrofobia yang geli sama bulat-bulat, mungkin akan geli ngeliat tongkat ini karena bulat dan di setiap bulutannya itu udah kayak tekstur bulat-bulatnya lagi gitu, kayak bolong-bolong gitu ya. Dan makin ke bawah makin gede gitu bulutannya ya. Jadi ini emang kayak ranting pohon aja dipetik gitu. Jadi dan jadiin tongkat, dan ini panjang banget, ujungnya lumayan kecil.
Ini panjang sekali kayak gitu ya. Agak susah sih handlingnya ya sebenarnya untuk Dumbledore, tapi karena dia emang salah satu most powerful wizard kalau di buku dan filmnya, jadi dia bisa handle ini. Kalau ini tuh kayak dipegangnya sih emang enak ya, berat gitu, tapi terlalu panjang gitu. Jadi untuk kayak gini-gininya kurang pas gitu ya. Ya lah pokoknya ini kan hiasan doang gitu ya. Jadi kayak gitu. Ini untuk harga sendiri sekitar di 400 ribuan kalau nggak salah kalau di konversi ke rupiah ya. Jadi emang mahal-mahal banget. Bahannya tuh sama kalau gue lihat kayak yang si Mobile Collection punya. Sebenarnya ini bahannya resin keseluruhannya, tapi dalamnya tuh ada tiang gitu, kayak kawat untuk sebagai rangka dari tongkat ini. Kalau misalnya di buku atau film tuh sebenarnya tongkat sihir ini dalamnya tuh ada elemen-elemen binatang-binatang fantastik gitu ya. Kayak buntutnya phoenix gitu, atau buntutnya unicorn, atau juga urat nadinya naga gitu ya, dragon heartstring gitu atau sebutannya. Jadi itu yang bisa bikin sihirnya gitu ya. Jadi kayunya ada jenis tersendiri. Kalau ini kayak kayu elder, tapi hasilnya bukan, ini resin. Jadi kombinasi kayu dan isi dari tongkatnya itu yang ngaruh ke gimana karakter tongkatnya nanti, dan itu gimana dia milih wizardnya. Oke, gue jadi kebanyakan cerita tentang Harry Potternya. Itu dia Elder Wand, dan kita masuk ke tongkat karakter utamanya kali ya, si Harry Potter. Jadi boxnya di warna coklat kayak gini, polos untuk atasnya, dan teksturnya kayak leather gitu. Ini sangat high quality dari boxnya sendiri. Ini gue udah punya sekitar dari kelas 3 SMP kayaknya. 3 SMP kan film Harry Potter terakhir tuh ya. Jadi gue beli ini pertama, mahal banget, hasil nabung. Jadi gitu guys, biasakanlah nabung kalau mau beli apapun yang kalian mau ya. Ini ada labelnya ya, 963. Jadi dia nggak ada label nama Harry Potter gitu. Kayak tadi kan namanya Profesor Dumbledore. Kalau ini cuma kayak angka aja gitu ya. Jadi emang kayak kita seolah-olah beli boxnya dari Ollivander. Ollivander itu kan toko tongkat sihirnya. Oke, kita buka. Dan di boxnya lagi dalamnya tuh ada pitanya gini. Jadi detail banget, kelihatan eksklusif banget. Dan di sini juga ada kayak cover si tongkatnya. Jadi emang benar-benar dibungkus se-eksklusif mungkin. Di sini juga ada kayak sertifikatnya gitu sih ya. Jadi products inspired by the world of Harry Potter. This document certifies that the Unclosed Wand is an authentic replica from the Warner Bros. Pictures Harry Potter film series. Please enjoy this unique offering from the Noble Collection. Jadi ini memang benar-benar persis authentic replika yang dipakai Daniel Radcliffe untuk syuting Harry Potter. Di kayak gini tongkat Harry Potternya, di belakangnya di handle ini pakai kulit kayu, terus ada beberapa bekas tangkai gitu, terus di sini kayak ada lapisan lagi kayunya, dan akhirnya halus banget di ujungnya. Sini kayak udah diamplas gitu ya. Dan kayak gini, tetap bahannya resin, cuman dibikin seolah ini kulit kayu, kayu beneran gitu ya. Dan kalau nggak salah si Harry Potter ini dalamnya itu inti dari tongkatnya sama si Voldemort. Jadi mirip ya, jadi dia dari satu binatang yang sama. Makanya kenapa tongkat mereka kembar dan mereka nggak bisa saling ngebunuh dengan tongkat yang sama gini gitu. Kayak gitu, ini juga nggak panjang-panjang banget kayak si Elder Wand tadi. Jadi handle-nya lebih enak ya, kayak gini-gininya. Bisa buat main drum, tapi sayang banget. Ya, ini harganya 500 ribuan. Ini gue kasih tahu semua gue belinya di mana ya. Jadi kalau misalnya kalian nanya beli di mana, gue nggak tahu. Kalau sekarang cari aja Tokopedia juga ada kayaknya pre-order gitu ya. Ini gue beli di waktu itu ada pameran di Singapura, di gedung yang Art Science itu, yang di Marina Bay. Jadi waktu itu ada exhibition Harry Potter. Jadi yang Harry Potter London, yang studio tour Harry Potter di London itu kayak bawa beberapa bagian koleksinya ke Singapura untuk dipamerkan, dan dia ngejual juga tongkat Harry Potter ini, dan gue beli di sana. Jadi kayak gini ya, gue suka banget sih, kayak enak banget pegangnya, handle kayak berat gitu ya. Tuh kalau diketok, kalau jatuhnya gitu. Kayak kayu ya, tetap dipegang, diketok-ketok kayak kayu, padahal ini bukan kayu. Itu dia untuk si Harry Potter tongkatnya. Jadi nggak semua wizard sama ya tongkatnya, beda-beda. Jadi emang detail banget pembuatan film Harry Potter ini, makanya budgetnya wow gitu ya, karena tongkatnya sendiri beda-beda tiap karakter. Sekarang kita masuk ke tongkatnya Draco Malfoy. Jadi warnanya boxnya kuning, di sini ada labelnya juga kayak gini. Terus juga ada label tapi nggak ada angka ya, kayak jadi nggak tahu lambang-lambang apa gitu. Tetap made in China, Harry Potter's Wand. Mungkin pabriknya sama yang si Universal Studio tadi. Kenapa gue beli tongkatnya Malfoy? Jadi gue beli ini dari karakter-karakter tongkat yang dipakai sama Harry Potternya, sama satu karakter yang emang gue suka di filmnya gitu ya. Jadi ini si Malfoy gue nggak terlalu suka sama karakternya, cuman kebetulan tongkatnya dia dipakai sama Harry Potter. Kalau misalnya kalian nonton detail atau baca bukunya, kalian tahu apa yang gue maksud. Jadi samanya kayak gini, wah ini bener-bener high class banget, karena ininya busanya tuh ya, lihat dong. Busanya velvet gini, warna merah. Dia katanya emang premium sekali. Premium tuh bukan KW ya, premium tuh high class gitu. Dan ini dia tongkatnya, lurus aja gitu ya. Lurus, pendek, dan tebel ya. Jadi emang satu tongkat itu lebarnya sama, tapi di handle-nya warna hitam, ada dua garis gini, dua kayak
nimbul gitu ya, garis timbul, dan ujungnya udah tebel kayak gini aja. Jadi sebenarnya dia desainnya paling unik sih. Bukan paling unik, desainnya paling simple. Jadi kayak cuma gini aja, kayu dihalusin, bulat, udah gini. Nggak banyak macam-macam ornamen-ornamen. Dan pegangnya juga berasanya di handle-nya, biasanya kalau yang tadi kan handle-nya agak lebih besar, jadi ujungnya lebih tipis gitu ya. Kalau ini nggak, sama aja, sama-sama tebel, di handle sama ujungnya sama tebel, jadi megangnya agak takut jatuh gitu, kayak berasa kurang firm di handle-nya. Ini dipakai sama Harry Potter di film dan di buku, karena pas lagi di mention di buku yang ketujuh atau film ketujuh, pas di mentionnya Malfoy, pas Harry Potter mau kabur, dia rebut ini tongkatnya si Malfoy, direbut, jadi akhirnya tongkat ini jadi milik Harry Potter ujung-ujungnya. Karena tongkat ini udah pindah keberpihakan, jadi kayak Harry Potter. Jadi tongkat tuh di universe Harry Potter tuh bisa memilih wizard, jadi dia bisa pindah tuan gitu ya, pindah tangan. Jadi ini menurut gua ya tongkat Malfoy dan tongkat Harry Potter juga jadinya. Makanya itu gue beli ini. Jadi emang barang-barang ini gue beli emang karena story sih ya, karena cerita. Maka itulah kenapa story matters dalam sebuah produk. Jadi tadi si Malfoy, dan ini gua ada si Severus Snape. Kalau yang ikutin Harry Potter pasti tahu banget kenapa Severus Snape gue suka, karena dia karakter paling keren, paling berani. Kayak gini ada labelnya juga sama kayak Malfoy. Ini gue beli bekas kalau nggak salah dulu di Kaskus, ada yang jual, dan masih bagus banget kondisinya. Jadi gue beli ini warna hijau dia. Kalau tadi si Malfoy warna merah gitu ya, Harry Potter ininya coklat. Nah ini dia hitam kayak gini, bener-bener Severus Snape ya, karena dia suka pakai baju hitam, rambutnya hitam, dan tongkatnya ini hitam juga. Terus ada ornamen-ornamen di handle-nya ini, ornamennya kayak gitu ya. Nanti gue bakal kasih lebih detail. Dan di ujungnya lurus aja kayak gini, tebelnya hampir sama kayak si Malfoy. Handle-nya juga cukup tipis di handle, jadi kayak handle-nya sama kayak Malfoy nih. Ujungnya tebel soalnya, jadi kayak gitu, kayak agak cukup berat, tapi enak gitu ya. Dia kayak agak miring tapi ya. Oke, jadi ini tongkatnya Severus Snape, hitam gitu, elegan aja udah ya. Kalau misalnya ada yang ngikutin filmnya, tau lah kenapa gue beli Severus Snape. Harry Potter pun sampai kasih nama anaknya Albus Severus, karena dia juga respect sama Severus Snape. Nah ini, jadi setelah Harry Potter, keluarlah film Fantastic Beasts and Where to Find Them. Karakter utamanya Newt Scamander, dan ini dia tongkatnya, gue beli di Jepang juga, di toko mainan gitu. Tapi ini Nobel Collection juga, dan boxnya beda ya. Boxnya nggak model Ollivander otentik, jadi ini model cuman terinspirasi kayak Ollivander, tapi di emboss gold gini, dengan tulisan Fantastic Beasts and Where to Find Them. Warnanya biru, teal gitu. Terus ini tulisannya ada nama karakternya, Newt Scamander, si Newt Scamander juga. Jadi nggak kayak Ollivander yang tadi ya, gue lebih suka yang tadi sih, kalau box ya. Kayak lebih berasa kita di dunia Harry Potter ya gitu ya. Ini Fantastic Beasts, Newt Scamander, Warner Bros, dan banyak karakter lainnya juga, ada Queenie gitu ya. Pokoknya ada karakter-karakter lain juga, nggak cuma Newt Scamander juga doang. Kayak gini, dalamnya kayak bintang-bintang gitu ya. Jadi benar-benar bukan Ollivander lah, tapi modelnya doang boxnya Ollivander. Jadi kayak tetap ada pitanya gini, ada busa Bludru ini ya. Kalau tadi si Malfoy Velvet, kalau ini Bludru hitam. Dan dia tongkatnya tipis banget. Jadi kayak gini, kayak sumpit ya. Lebih kayak sumpit, kayak gini tuh, setipis ini. Kalau kita bandingin sama Severus Snape punya tuh ya, kayak tebelnya beda jauh, cukup beda ya. Ini tipis banget, sampai kayak sumpit gitu ya, kayak, dan cukup tajam ujungnya, jadi hati-hati. Yang warnanya coklat kayak gini, ada beberapa kayak tekstur, kayak coak-coak dikit. Terus ini mirip kayak Harry Potter punya, gue lihat sih ya, kayak ada lapisan kayu, cuman dia nggak pakai kulit kayu gitu tadi, jadi dia lebih kecil lah gitu ya. Terus kayak ada bolongannya gitu di ujungnya sini, di tipis kayak gini, ada bolongan. Kalau di film kedua, kalau misalnya dia bisa tiup jadi kayak trompet tongkatnya, makin aneh, makin absurd, udah gak ngerti. Cuman Fantastic Beasts yang pertama filmnya bagus. Jadi kayak gini, Newt Scamander, tipis banget, halus ya bahannya juga. Dipegangnya cukup enak, karena tipis gini kayak bisa lebih fleksibel handle-nya. Oh ini agak lebih berat di depan. Jadi emang setiap aktor yang dimainin di dunia Harry Potter itu mereka mesti latihan juga untuk megang wand-nya ya. Pas gini-gininya gitu ya. Karena beda, setiap wand itu beda karakternya. Kalau karakter pegangnya gitu ya. Jadi ini lebih enteng depan, jadi lebih enak. Kalau Severus Snape mungkin dia mesti lebih latihan lebih kuat tangannya, karena depannya agak cukup berat gitu ya. Jadi itu dia, ini si Newt Scamander, regular wand, fungsinya hanya untuk hiasan, tidak bisa apa-apa, sama kayak yang tadi. Sekarang kita menuju ke tongkat yang emang bisa ngapa-ngapain. Jadi ini dia. Ini tongkat yang gue beli di Universal Studio Harry Potter juga, di Jepang juga. Jadi gue beli 2 waktu itu, beli 3 gue di Jepang, beli 3 tongkat Harry Potter. Dan ini ada tulisan Ollivanders-nya, Makers of Fine Wands since 382 BC. Jadi zaman sebelum Masehi dia udah bikin tongkat ya. Terus di sini polos, di sini ada O-nya, ada logo O. Dan di sini ada Wizarding World of Harry Potter, Universal Studio Japan. Kenapa gue bilang ini bisa ngapa-ngapain? Karena ini, kalau misalnya emang kalian ke Universal Studio di Jepang atau dimanapun, Orlando kayak, ini kalian bisa pakai tongkat ini untuk mengeksplor
Universal Studio. Jadi ini kita dapat peta Universal Studio, Wizarding World di Universal Studio Jepang. Jadi di beberapa spot kalian bisa ngelakuin magic gitu ya, magic. Jadi sini ada di The Broomsticks, di Ollivanders, terus di Dervish and Bangers, Owl Post, di Station, di rumah Hagrid gitu ya. Jadi makanya ini kalau misalnya mau ngerasain experience tongkat ini emang harus ke Universal Studio-nya. Jadi pas gue beli ini, si mbak kasir tuh bilang ya kayak, lu bisa lakuin magic loh pakai tongkat ini. Terus gue kayak, paling bercanda gitu kan. Gue cuma kayak, iya gitu. Gue tawain gitu kan. Bacot lu mbak gitu kan, nggak mungkin gitu. Taunya dia bilang, beneran bisa. Nih ada maps-nya ya. Dia tunjukin tuh kan kayak, ini spot-spotnya lu bisa ngelakuin move-nya. Jadi di sini ada move-nya tuh ya. Kalau kelihatan tuh. Jadi nomor 4 di spot ini kita ngelakuin move-nya gitu, kayak kesini terus kesini gitu, ikutin movement di kertasnya ini gitu. Kalau misalnya Wingardium Leviosa ada movementnya lagi, jadi kita ke spot yang ditentuin di maps itu dia bilang, terus isinya ada sensor yang ternyata ujungnya. Makanya gue bingung kenapa ini tongkat ada ujungnya gini, ada putih, ada kayak coklat-coklat gini kan. Nanti ini ada sensor ujungnya, dan kita bisa ngelakuin magic di depan spotnya itu. Nanti kita ngelakuin gerakannya, nanti sensor yang ada di sini nih, gerakan sensornya nanti akan dibaca dan nanti akan keluar efek bukan sulap sih, efek magic. Gue pernah kasih juga videonya di vlog gue yang waktu gue ke Jepang, bisa cek di sini. Jadi itu Wingardium Leviosa yang gue coba, ada bola gitu kan, bola di koper, bola Quidditch. Gue coba gitu, ikutin gerakannya di maps dan bolanya terbang gitu. Emang semuanya special effect sih, cuman kayak maksud gue experience-nya keren aja gitu. Kayak kita beli tongkat di sana nggak sia-sia, ternyata bisa dipakai gitu, nggak cuma buat kayak ala-ala Harry Potter doang. Ini benar-benar bisa dipakai. Ada juga yang misalnya nyalain api di sana, ada yang banyak deh pokoknya, bisa ituin bell segala macam ya. Jadi kalau misalnya ke sana, gue saranin sih seharian kalian mesti explore ke Universal Studio, karena tongkatnya sendiri pun juga mendukung kita untuk merasakan experience di mana kita berada di dunia Harry Potter ngelakuin sihir-sihirnya gitu. Jadi keren banget. Kalau di sini ya kita mungkin kalau misalnya gue ke Jepang mesti bawa lagi ini ya. Jadi biar bisa gue pakai lagi gitu, daripada gue beli lagi sana kan mubazir. Gue udah ada gitu deh, maksudnya ada 2 lagi sih. Jadi ini ya, gue beli juga udah cukup lama. Ini Harry Potter's Wand with Illuminating Tip. Bukan Illuminati dong. Illuminating itu artinya menyala, pencerahan. Jadi dia bisa bukan mencerahkan. Ini bisa nyala gitu pokoknya intinya, tongkatnya. Jadi kalau kalian tahu, nonton filmnya juga, Harry Potter suka kalau misalnya tempat gelap, keluarin tongkatnya, terus tongkatnya bisa nyala. Jadi kayak lampu gitu, kayak center. Dia ngasih lumos. Jadi ini dia. Boxnya kayak gini, Nobel Collection juga sama produksinya, tapi ini lebih ada efeknya gitu, bisa nyala. Dan ini kayak gini, dibuka gini ya boxnya. Terus ada gambar si Harry Potternya. Wave the wand and the light goes on, wave it again and it turns off. Percaya atau tidak, video review gue pertama banget gue upload di channel ini adalah gue nge-review ini dengan suara bindeng pakai HP, dan gue udah gak ada videonya lagi kayaknya, dan video gue delete dari YouTube, sayang banget ya. Jadi itu tahun 2009 tuh pertama kali gue upload video nge-review iseng-iseng kayak gini ya, dan akhirnya jadi reviewer juga. Untuk tempat kayak gini ya, bludru juga, plastik tapi, dan kita tinggal ambil tongkatnya. Ini cukup tebel dibandingin sama tadi tongkat Harry Potter yang nggak bisa nyala. Jadi ini fungsinya sebagai center sih, dan ini ada kunci sini, kita dapat kunci untuk kita buka kompartemen baterainya. Jadi ini pakai baterai, jadi dipakai baterai ya, jadi mesti dibuka belakangnya kayak gitu, dan ada baterai. Jadi kalian butuh 2 baterai AAA gitu. Dan ini tinggal dikencengin, diputer, dikencengin, dan sekarang bisa nyala. Nyalain gampang banget, cuman kayak di wave doang. Kayak set gitu. Dan ini dia pertama nyalain redup. Dari sini ada tombol agak nyaru gitu ya. Ada tombol, kita pencet, tekan aja. Nanti dia makin terang. Jadi kita mentokin aja ke yang paling terang kayak gini ya. Tuh, nyala tuh ya. Jadi matinya juga di wave lagi. Gitu. Jadi kayak kita seolah tuh ngeluarin sihir ya, kayak lumos gitu. Terus nox gitu jadi ya. Kalau misalnya mati lampu nih, gue suka mati lampu, rumah gue kebetulan nggak tahu kenapa suka mati lampu cuma semenit gitu, nyala lagi. Dan biasanya gue juga suka iseng aja ya, mati lampu ya udah gue pakai inilah gitu untuk nerangin. Nah, nyala kan, set gitu. Nah ini salah satu yang menurut gue cukup oke. Tapi kita bandingin kali ya sama yang tongkat Harry Potternya yang biasa yang nggak bisa nyala. Jadi kayak gini, ini tebal banget karena dia mesti masukin baterai, 2 baterai AAA gitu. Jadi handle-nya ini gede banget, ini kan cukup kecil ya, jauh lah gitu, tipis. Ini tipis banget, ini tebal banget. Kalau misalnya bisa nyala lebih keren deh, dan tipis gini. Tuh kayak gini, satu nyala, satu enggak. Jadi ini bedanya. Sekarang gua ada lagi yang bisa nyala, tapi modelnya nggak wave.
kayak gini. Ini tuh dia sensitif ya, dengan ketukan dikit aja bisa nyala gitu. Jadi teknologi gitu. Oke, sekarang ini yang terakhir, ini Wolf Stuff dari Wolf Stuff. Ini Fantastic Beasts juga, tapi ini yang The Crimes of Grindelwald. Ini company-nya sama yang bikin gue pernah review The Golden Snakes, itu yang bisa terbang itu, company-nya sama. Jadi emang suka bikin barang-barang Harry Potter tapi yang bisa kayak seolah-olah ngelakuin magicnya beneran gitu. Ini light painting wand sebenarnya. Jadi ini gunanya adalah untuk nanti kalian pakai aplikasi di iPhone. Cahayanya tuh bisa kalian kayak gambar-gambar gitu nanti. Sebenarnya cuman kayak teknik fotografi lah ya. Newt Scamander Light Painting Wand. Relive your favorite moments with the Wizarding World of J.K. Rowling with this beautiful rendition of Newt Scamander's wand from the Fantastic Beasts movie series. With its ultra bright LED tip, the wand is perfect for reenacting iconic scenes and can be used to craft stunning works of digital art with the Supply Light Painting app. Download the bonus app iOS or Android to enter the magical world of light painting, long exposure photography. Jadi kan teknik fotografi gitu ya. Use the light from your wand to draw beautiful charms in midair, create dramatic wand battles from the movies, or simply write your name in the sky. Upload and share your creations on social media, #light painting wizard. Each wand in the Wolf Stuff light painting wand series is laser scanned from the original movie prop, cast in high grade resin, and hand painted for screen accurate. Finish with a way and balance that is pleasing in the hands of wizards and witches of all ages. Jadi dia laser scan tongkatnya si Newt Scamander, jadi benar-benar mirip. Nanti kita coba bandingkan dan ditambahin teknologi LED. Jadi buka di sini juga di samping kayak gini. Dapat tutorial, bisa di replace kalau misalnya ada kerusakan sebelum 90 hari atau 3 bulan. Ini tutorialnya, ini deh instructionnya. Jadi bisa, kalau mau ganti baterainya, ini baterainya kecil sih ya, nggak pakai AAA kayak tadi. Ini pakai baterai LR41. Jadi baterai yang kayak koin gitu yang kecil. Dan bukanya pakai obeng. Kalau tadi kan pakai kunci yang si Harry Potter. Kuncinya dapat dari ini tongkatnya. Kalau ini mesti pakai obeng. Di dalam lubangnya ini tadi gue bilang sih, Scamander kan ada lubang nih di tongkatnya. Nah ini ada screw gitu ya. Dan ini gimana cara nyalainnya? Bukan digoyangin kayak tadi. Kalau tadi emang teknologi beda ya. Kalau ini ada tombol. Ini ada tombol di sini. Ini tinggal dipencet, ternyala. Kita mesti hold karena ini fungsinya kan nanti buat painting di apps gitu kan. Wow, teknik fotografi long exposure gitu kan. Biar gampang ini mesti ada tombol biar kita bisa fleksibel matiin ya. Kalau tadi kan matiin mesti digoyangin dulu, jadi nggak fleksibel. Jadi ini caranya tinggal kayak gini, misalnya kan gambar gini-gini, kalau misalnya mau matiin tinggal pindah gini. Jadi lebih gampang lah. Kalau yang tadi misalnya nyala, digoyangin dulu baru mati, ribet. Jadi ini fungsinya beda main tadi. Kalau tadi emang buat ya gimmick misalnya kita mau kayak sosok lumos. Kalau ini lebih kayak fungsi ada buat light painting gitu. Tapi bisa juga kalau kita mau ala-ala lumos kayak lumos, gue pencet aja gitu kan, lumos gitu, terus Nox bisa juga. Jadi gue nggak tahu kalian lebih prefer yang mana, apa pakai tombol atau pakai si teknologi wave itu. Kalau gue sih lebih teknologi wave karena dia kita nggak usah pegel-pegel nge-hold tombolnya gitu ya, kayak dia udah nyala aja sendiri, tinggal digoyangin aja ntar mati. Kalau ini goyangin kan juga tetap bisa nyala asal kita tetap tekan tombolnya. Jadi kayak gitu. Ini terang banget lightingnya dan dia nggak ada ngatur bisa redup bisa terang. Kayak tadi kan bisa diatur redup terangnya. Menurut gue juga nggak guna sih. Mending terang aja langsung, siapa yang mau redup kan. Jadi kayak gitu, kayak gini. Ini juga kayak ala-ala misalnya stupefy gitu kan. Dan juga nih buat bikin visual effect gitu ya, visual effect gitu kan, kayak lebih real gitu. Ini kita coba bandingin sama ini ya, yang nggak bisa nyala. Jadi ini cukup tipis loh. Untuk sesuatu yang bisa nyala, ini tipis. Kita bandingin sama yang si Nobel Collection punya, tebal banget ya. Jadi kalau di kamera kayaknya kesannya bohongan banget itu. Kayak terlalu gede. Kalau ini kamera emang kayak tongkat sihir beneran dan nyalanya. Terangnya mirip-mirip sih ya. Kayak gini terangnya. Tapi tipis gue suka. Gue lebih suka ini tipisnya, tapi gue suka teknologi wave-nya. Kalau bisa digabung aja gitu ya. Oke, kita bandingin sama yang tadi si Fantastic Beasts Newt Scamander. Jadi videonya ini emang agak panjang banget ya, lumayan bisa buat AdSense. Oke, jadi kayak gini, tipisnya nggak beda jauh. Kayak tadi kan Harry Potter yang nyala sama enggak kan kayak jauh banget. Kalau ini kayak nggak beda jauh, jadi masih sama-sama enak dipegang di tangan. Ini cukup berat juga, beratnya hampir sama-sama resin. Dan ini katanya hand painted, tapi menurut gue tetap nggak terlalu akurat kayak ini. Warnanya udah beda, shade coklatnya beda. Di sini birunya juga ya cukup beda. Tapi di handle-nya juga beda ya. Jadi memang kayak tetap shade warnanya beda walaupun tempatnya dicatnya sama gitu ya. Jadi kayak gini lah, ya intinya beda, cuman gue lebih suka ini tetap. Ini lebih mirip film kan, kalau ini kan bisa nyala aja gitu. Terus gitu. Oke, jadi ini review gue mengenai tongkat-tongkat Harry Potter yang udah gue koleksi. Ini sebenarnya jauh banget, gak seberapa lah, banyak banget gue liat Potterhead lain di luar sana. Gak tahu di Indonesia gimana, yang koleksi ini banyak banget. Kalau misalkan juga ada koleksi, boleh tag gue di Instagram mungkin ya, atau bisa komen di bawah punya koleksinya apa aja. Dan
ini tadi ya, ini kalau ini gue beli di pameran Singapura juga, sama kayak si Harry Potter. Pameran Harry Potter di Singapura, ini di Universal Studio Jepang. Ini gue beli di Kaskus, ini second, tapi masih bagus banget. Dan ini gue beli di Jepang, Universal Studio Jepang. Ini gue beli di Jepang juga, di toko mainan, bukan di Universal Studio. Ini gue pre-order, ini gue beli baru banget. Ini gue pre-order sama titip belanja, jadi bisa cek di sana kalau misalnya kalian mau beli dari luar negeri sih, dari Amazon. Dan ini gue beli kalau nggak salah dulu juga di Kaskus. Jadi gitu, zaman-zaman Kaskus. Jadi ini koleksi zaman dulu banget. Jadi baru gue bahas aja sekarang gitu ya. Jadi itulah review gue mengenai koleksi tongkat Harry Potter gue. Mungkin emang nggak penting lah ya, kayak ngapain koleksi ginian gitu. Tapi emang ya karena hobi, ya karena suka aja. Jadi itu deh. Dan gue juga belinya karena karakter yang gue suka aja. Oke, kalau gitu segitu review gue kali ini. Emang cukup panjang videonya. Kalau misalnya kalian mau gue review apa lagi, silahkan komen di bawah. So, see you next video. Stay healthy, stay at home, jangan lupa subscribe, dan stay lucky, people.